Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Albertus Umuliman, calon guru penggerak angkatan 6, mengajar di SMP Negeri Balabeling, Desa Balabeling, Kecamatan Litihama, Kabupaten Flores Timur. Saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait pemikiran-pemikiran dasar Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, kesimpulan. Bapak Ibu guru hebat yang berbahagia, kita patut bersyukur dan selalu mengenang jasa seorang tokoh yang bernama Ki Hajar Dewantara atas pemikiran-pemikiran dasarnya yang begitu hebat terkait pendidikan. Ki Hajar Dewantara telah memulai pendidikan dengan mendirikan Taman Siswa pada tahun 1922 dengan semboyan Ingarso Sungtulodo Ing Madia Maungkasa Ibu Handayana. Baik Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati, setelah memulai pendidikan calon guru penggerak ini, membaca modul lalu menyimak beberapa video yang ditayangkan, saya membuat kesimpulan sesuai dengan pemahaman saya. Ada beberapa poin yang menurut saya menjadi kesimpulan saya atas pemikiran-pemikiran dasar Ki Hajar Dewantara sebagai berikut. Yang pertama, Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sementara itu pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencari keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pengajaran dan pendidikan dapat memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan agar dalam hidupnya ia tidak bergantung pada orang lain, bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain dan menjadi mandiri. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada dan kodrat zaman yang berkaitan dengan isi dan iramanya. Pendidikan itu harus berpihak pada anak. Guru berhamba pada murid. Artinya guru menuntun mereka sesuai dengan kodrat yang dimiliki sejak lahir. Buatlah mereka merdeka, tidak terperintah untuk harus mengikuti kemauan kita sebagai pendidik, menegakkan dirinya, mengatur kehidupannya untuk menuju kemerdekaan dirinya dan orang lain. Guru bertindak sebagai pamong atau fasilitator dan bertindak sebagai pelayan. Prioritas kita adalah murid, berpihak kepada murid. Poin yang berikut adalah kodrat keadaan. Bapak Ibu guru hebat, dalam menuntun hendaknya guru memperhatikan kodrat keadaan, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam yang dibawa sejak lahir masing-masing anak tentu tidak sama. Ada anak yang sudah baik dasarnya dan ada juga yang memang dasarnya sudah tidak baik. Mereka perlu tuntunan kita agar mereka dapat terlepas dari berbagai pengaruh-pengaruh jahat. Pengaruh-pengaruh itu tentu muncul dari berbagai keadaan anak. Ada anak yang mungkin hidup dalam keluarga yang serba kekurangan, tentu mendapat pengaruh yang lebih banyak dan mudah terpengaruh yang dapat menghambat kecerdasan mereka. Menurut ilmu pendidikan, hubungan antara dasar dan keadaan itu terdapat adanya konvergensi. Artinya, keduanya saling mempengaruhi hingga garis dasar dan garis keadaan itu selalu tarik-menarik dan akhirnya menjadi satu. Untuk itu, perlu tuntunan dari kita para pendidik agar anak dapat bertumbuh dengan baik. Mendidik anak zaman ini harus mengikuti abad 21. Tentu tidak sama dengan anak yang berada pada zaman sebelumnya. Di sini butuh kecerdasan kita sebagai guru dalam menuntun mereka. Bapak Ibu sekalian, Ki Hajar Dewantara mengelaborasi pendidikan terkait kodrat alam dan kodrat zaman, bahwa dalam melakukan pembaharuan yang terpadu, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan baik pada alam maupun zaman. Sementara itu segala bentuk, isi dan irama, yakni cara mewujudkannya hidup dan penghidupannya hendaknya selalu disesuaikan dengan dasar-dasar dan asas-asas hidup kebangsaan yang bernilai dan tidak bertentangan dengan sifat-sifat kemanusiaan. Poin yang ketiga adalah perubahan. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan itu tidak terlepas dari kebudayaan. Keduanya mempunyai peran yang sangat penting.
pendidikan dan kebudayaan itu diharapkan mampu membawa sebuah perubahan. Anak diberikan kebebasan terbuka, membuka diri terhadap budaya-budaya luar, tetapi harus mengandung nilai-nilai sesuai dengan budaya sendiri. Pendidikan dan kebudayaan tidak boleh statis, tetapi harus dinamis. Guru menuntun mereka untuk menyaring budaya-budaya dari luar, memperkaya pengetahuan mereka untuk menuju suatu perubahan ke arah yang lebih baik untuk dirinya sendiri dan orang lain. Dan poin yang terakhir adalah budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sendiri menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta kognitif, karsa afektif, sehingga menciptakan karya psikomotor. Kita kaum pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau kembangnya hidupnya kekuatan-kekuatan itu agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya itu. Pendidikan itu walaupun hanya dapat menuntun, akan tetapi faedahnya bagi hidup tumbuhnya anak-anak sangatlah besar. Keluarga adalah tempat atau ruang pendidikan yang sempurna. Keluarga merupakan tempat yang paling utama dan pertama untuk pendidikan anak. Di sini peran orang tua sangat dibutuhkan untuk tumbuh kembangnya budi pekerti anak. Di sana mereka saling belajar antara anak yang satu dengan yang lainnya untuk boleh menemukan jati diri mereka. Mereka belajar mandiri untuk menemukan jati diri mereka, memperbaiki laku mereka ke arah yang baik untuk kehidupan mereka sendiri dan dalam kehidupan sosial masyarakat. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, setelah mempelajari pemikiran dasar Ki Hajar Dewantara, saya lalu membuat refleksi untuk diri saya sendiri berdasarkan pemikiran dasarnya Ki Hajar Dewantara. Ada beberapa poin yang menjadi refleksi saya adalah sebagai berikut. Sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak ini dan membaca pemikiran dasar Ki Hajar Dewantara, saya memang pada prinsipnya sangat percaya diri sebagai seorang pendidik bahwa murid saya pasti memahami apa yang saya ajarkan, karena apa yang saya perintahkan pasti mereka mengikutinya tanpa melihat lagi apa yang mereka inginkan, apa yang sudah menjadi kodrat alamnya sendiri. Tetapi setelah saya bergabung dan belajar dalam pendidikan guru penggerak ini, saya lalu merasa diri bahwa ternyata apa yang saya lakukan selama ini adalah salah. Semua yang saya pelajari seperti yang menjadi pemikiran dasar Ki Hajar Dewantara ini, semuanya tidak pernah saya lakukan. Untuk itu saya berusaha untuk memperbaiki semuanya, dan saya sangat meyakini bahwa jika saya menerapkan pemikiran dasar Ki Hajar Dewantara ini, maka tujuan dari pendidikan itu sendiri akan tercapai seperti harapan dari Ki Hajar Dewantara dalam pemikiran dasarnya itu. Selanjutnya, tujuan pendidikan yang akan saya terapkan adalah murid. Tujuan saya adalah murid. Tidak seperti dulu bahwa murid hanya sebagai objek karena harus mengikuti kemauan saya sebagai guru atau pendidik. Tentu pemikiran dasar dari Ki Hajar Dewantara ini akan saya jadikan sebagai pedoman saya untuk saya terapkan di kelas, sekolah, dan masyarakat tempat saya berada. Bapak Ibu yang saya hormati dan yang berbahagia, demikian kesimpulan dan refleksi saya atas pemikiran dasar Ki Hajar Dewantara. Semoga berkenan buat Bapak Ibu guru hebat sekalian. Masukan dan sarannya yang membangun sangat saya butuhkan untuk saya jadikan sebagai bahan refleksi saya di hari-hari selanjutnya dalam pendidikan dan dalam tindakan saya sebagai guru dan seorang pendidik. Terima kasih.